Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri Zahra Fadila dengan NIM O1A122185 dan teman saya Zahwa Suci Ramadhani dengan NIM O1A122186. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami terkait kandungan kimia ekstrak kadar fenolik total. Berikut penjelasannya. Pada materi ini, kami akan membahas terkait pendahuluan, metode dan rumus kadar total fenolik, alasan pengujian, hasil, dan kesimpulan. Senyawa fenolik bertindak sebagai antioksidan, yaitu sebagai pencegah dan mengobati penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes mellitus, penuaan dini, dan gangguan sistem imun. Potensi senyawa fenolik sebagai antioksidan disebabkan oleh keberadaan gugus hidroksil dalam senyawaan fenol. Gugus hidroksil dapat berfungsi sebagai penyumbang atom hidrogen ketika bereaksi dengan senyawa radikal melalui mekanisme transfer elektron sehingga proses oksidasi dapat dihambat. Kandungan fenolik total dimaksudkan untuk mengetahui jumlah senyawa fenolik dalam tanaman soni yang memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan fenolik total ini dilakukan dengan metode Folin-Kiokalteu. Senyawa fenolik akan mengalami oksidasi membentuk ion fenolat, sedangkan reaksi Folin-Kiokalteu akan tereduksi membentuk kompleks fosfotungstat, fosfomolibdat, dan akhirnya membentuk kompleks molibdium blue berwarna biru yang diukur secara spektrofotometri UV vis. Kemudian pada metode dan rumus kadar total fenolik akan dibahas. Pada metode penentuan kadar total fenolik, analisis total fenol yang dilakukan dengan prosedur Alme pada tahun 2010, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diekstrak dengan 5 ml metanol 85%, divortex hingga homogen, dan disentrifus 3000 rpm selama 15 menit. Kemudian supernatannya disaring. Filtrat diencerkan sampai volume 5 ml. Selanjutnya dipipet sebanyak 0,4 ml filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 0,4 ml reagen Folin-Kiokalteu. Divortex hingga homogen dan dibiarkan selama 6 menit. Selanjutnya ditambahkan 4,2 ml 5% larutan sodium karbonat, divortex dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu ruang. Pengukuran absorbansi larutan dibaca pada lambda max yaitu 760 nanometer. Setelah pengukuran absorbansi sampel, dilakukan pembuatan kurva standar dengan melarutkan asam galat dalam metanol 85% dengan berbagai konsentrasi 0-100 mg per liter. Metode berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramyastuti dan kawan-kawan tahun 2018. Dilakukan penetapan kadar total fenolik dengan pembuatan reagen, yaitu larutan induk asam galat 200 ppm sebanyak 2 mg asam galat dilarutkan dalam 10 ml etanol yang kemudian diencerkan dengan air suling sampai volume 10 ml. Pembuatan larutan natrium karbonat 7,5% sebanyak 7,5 gram natrium karbonat ditambah 80 ml air suling. Kemudian dididihkan sampai serbuk natrium karbonat larut sempurna. Setelah itu didiamkan selama 24 jam, disaring dan diencerkan dengan air suling sampai volume 100 ml. Tahapan penentuan pada kadar total fenolik. Penentuan operating time sebanyak 0,2 ml larutan asam galat konsentrasi 40 ppm ditambah dengan 0,2 ml reagen Folin-Kiokalteu yang kemudian digojok dan didiamkan selama 3 menit. Ke dalam larutan tersebut ditambah 2 ml larutan natrium karbonat 7,5% yang digojok homogen dan diukur absorbansinya dalam rentang waktu 0-60 menit pada panjang gelombang 755,5 nanometer. Baik, selanjutnya dengan penentuan panjang gelombang absorbansi maksimum dengan larutan asam galat konsentrasi 40 mikrogram per mili ditambah dengan 0,2 ml reagen Folin kemudian digojok dan didiamkan selama 3 menit. Nah, kemudian ditambahkan lagi 2 ml larutan Na2CO3 7,5% dan aquade sebanyak 2,6 ml digojok kembali dan didiamkan pada suhu kamar pada range operating time. Kemudian absorbansinya diukur pada panjang gelombang 600 sampai 850 nanometer.
Kemudian pembuatan kurva baku asam galat dengan region Volin. Nah, larutan asam galat konsentrasi absorban 25, 30, 35, 40 dan 45 ppm ini masing-masing dipipet sebanyak 0,2 mili lalu dimasukkan ke dalam tabung masing-masing dan kemudian ditambahkan 2, mil dari region Volin ini dan digojok. Setelah didiamkan, masing-masing larutan ini ditambahkan lagi 2 mil larutan Na2CO3 7,5% dan ditambah 2,6 mil Aquades, digojok dan didiamkan pada range operating time pada suhu kamar. Nah, semua larutan ini diukur pada panjang gelombang absorbensi, lalu dibuat kurva kalibrasi hubungan asam galat dengan absorbensi. Lalu penetapan kadar total fenolik, nah di mana 0,2 mil larutan ekstrak 100 ppm dan ditambah 0,2 mil region Volin ini digojok. Nah, kemudian didiamkan selama 3 menit, ditambahkan lagi 2 mil larutan Na2CO3 7,5% dan 2,6 mil Aquades, didiamkan lagi pada range operating time pada suhu kamar. Nah, absorbensi larutannya ini diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang absorbensi maksimum. Nah, kemudian dilakukan analisis data fenolik, di mana dia ini dilakukan dengan metode kurva standar atau regresi linear, yang dimana itu Y sama dengan BX ditambah A, dibuat berdasarkan data absorbensi dan konsentrasi dari larutan standar. Nah, kemudian ada rumus kadar total fenol, di mana kadar total fenol ini dihitung menggunakan rumus persamaan regresi linear dari asam galat, yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada alasan pengujian. Nah, kenapa sih kita mengukur kadar fenolik total? Nah, kadar fenolik total ini diukur menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Nah, dia ini dilakukan dengan region Volin karena kompleks berwarna yang dihasilkan oleh reaksi antara region dengan senyawa atau flavonoid akan diukur absorbensinya menggunakan spektro sehingga diperoleh kadar fenolik total. Nah, metode ini digunakan karena metode ini termasuk metode yang murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan metode kromatografi. Nah, kemudian untuk alasan pembuatan larutan induk asam galat, dia ini digunakan sebagai larutan standar karena merupakan salah satu fenol alami dan stabil serta relatif murah dibanding dengan larutan induk yang lain. Kemudian untuk alasan penggunaan operating time, nah dia ini untuk mengetahui waktu pengukuran paling stabil sehingga kesalahan pengukuran dapat dikurangi. Nah, selain itu pengukuran pada operating time yang sesuai akan diperoleh keterulangan yang tinggi. Nah, dia ini pada penentuan operating time melakukan pengamatan 5 menit dalam interval waktu 60 menit. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pada menit ke-15, menit ke-20, dan menit ke-25 dan memperoleh waktu rata-rata yaitu selama 20 menit. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, bisa dilihat terdapat kurva dari asam galat dan absorbensinya. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramyastuti DKK 2018, hasil yang diperoleh dari penetapan kadar total fenolik dan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% daun kecombrang, didapatkan hasil yang menunjukkan hubungan antara kandungan asam galat dan absorbensinya dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan 0,0128X ditambah 0,1626 dengan nilai R 0,9848. Nah, nilai R yang mendekati 1 membuktikan bahwa persamaan regresi tersebut adalah linear. Hasil analisis kadar total fenolik ekstrak etanol 96% daun kecombrang ini dapat ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi dengan cara mengukur absorbensi sampel. Nah, kemudian untuk menghitung kadar total fenolik menggunakan persamaan regresi linear, kadar total fenol ini dinyatakan sebagai ekuivalen asam galat atau gallic acid equivalent. Nah, kadar total fenol pada ekstrak etanol 96% daun kecombrang ini yaitu 48,223 mg GAE atau per G. Selanjutnya kita masuk pada bab kelima, yaitu kesimpulan. Nah, bisa disimpulkan kadar fenolik total ekstrak adalah ukuran jumlah senyawa fenolik yang terkandung dalam suatu ekstrak. Nah, senyawa fenolik sendiri adalah senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil atau OH yang terikat pada cincin aromatik. Nah, senyawa fenolik ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan memiliki berbagai macam manfaat seperti antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Nah, kadar fenolik total ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode seperti metode Volin Chiocalteu, metode gallic acid equivalent, dan metode antosianin equivalent. Nah, metode Volin Chiocalteu adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kadar fenolik total ekstrak. Nah, metode ini didasarkan pada reaksi reduksi senyawa fenolik dengan region Volin Chiocalteu. Nah, hasil reaksi tersebut akan menghasilkan warna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer. Nah, kadar fenolik total ekstrak ini merupakan indikator penting untuk menilai manfaat kesehatan dari suatu ekstrak tumbuhan. Semakin tinggi kadar fenolik total
total suatu ekstrak, maka semakin tinggi potensi manfaat kesehatan dari ekstrak tersebut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.